Pak Prabowo melakukan ini kan bukan karena pemberantasan korupsi, tapi karena ingin mengganti pemain. Kalau presiden minta ini dibuka, gitu, buka Pak. Tapi kalau presiden tidak, nah ini menahan diri juga meskipun secara hukum harus dibuka. Gitu. Di atas Menko kan ada istana, gitu, ya. ada istana dan istana tuh banyak orang-orangnya juga yang bisa bicara menggunakan presiden. Tidak apa-apa kan dia yang menang pemilu kan. Orang menang pemilu itu silakan. Saya melihat menteri-menteri sekarang ini ngomong takut lah. Tidak ada menteri sekarang yang bicara tentang tugasnya. 4 bulan terakhir menterinya tidak berkutik, tidak berbuat apa-apa. Kalau ini dibiarkan, Indonesia akan rusak karena pada hasil pemilu berikutnya orang akan melakukan hal yang sama. Untuk kesekian kalinya saya mengundang Prof. Mahfud MD. Apa kabar Prof? Baik Prof. Prof ya. Makasih. Terima kasih sudah mampir kembali ke Ya. Jakarta Escape, ke rumah perubahan. Ya. Enak berbuka bersama tadi. Sudah selesai buka tadi kita di sini ya. Alhamdulillah. Sudah ketemu dengan tamu-tamu. Ya, Tadi kita lakukan diskusi sebentar dengan banyak tamu yang pengen ketemu dengan tokoh-tokoh ini dan saya kira banyak cerita yang menarik. Banyak cerita yang menarik. Ya, Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Artinya Mahfud. Indonesia masih bernafas. Masih bernafas. Baik, Prof. Mahfud. Ini publik banyak yang bertanya-tanya, terutama melihat pemberantasan korupsi. Ya. Dan kita kemudian mendengarkan, karena kita percaya Pak Prabowo akan melakukan komitmennya. Ya. Akan komit terhadap pemberantasan korupsi yang katanya akan mengejar sampai ke ujung Antartika pun akan dikejar. Begitu ya. Betul. Nah, berarti ini adalah suatu langkah serius. Tapi kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Dan Pak Mahfud pasti punya cerita sendiri. Dan saya mau baca Twitternya Pak Mahfud ya. Pak, saya bacakan ya. Setuju Pak Presiden, jangan mundur menghadapi koruptor. Wah, saya suka ini. Sikat, tinggal implementasinya. Iya. Ya, kenapa tinggal implementasinya? Itu yang belum kita lihat. Kita menunggu, rakyat menunggu. Iya, karena kalau cuma ancaman-ancaman gitu, semua presiden sebelumnya sama. Ya kan, misalnya kita mundur sekali ke Pak Jokowi. Pidatonya, awas kalau korupsi, saya gigit saya sendiri. Saya tahu kalian semua, kan gitu. Tapi korupsi makin banyak. Ya. Pak SBY yang sebelumnya lagi kan, dia mempunyai 5 agenda reformasi, 15 agenda reformasi. Nomor 12, perang melawan korupsi, dan saya akan pimpin sendiri. Perang terhadap korupsi itu sama semua presiden, tapi di tingkat implementasi sulit. Nah, oleh sebab itu kali ini saya gembira Pak Prabowo mengatakan akan membuat penjara khusus untuk koruptor, karena dulu 15 tahun lalu itu secara bergurau saya sudah mewacanakan. 15 tahun yang lalu pada saat Pak Mahfud menjadi ketua MK. Ketua MK. Begitu marak korupsi, saya bilang kalau saya jadi presiden, ya bergurau aja karena enggak mungkin jadi presiden kan waktu itu. Kalau saya jadi presiden, saya akan membuat kebun koruptor. Kebun koruptor, bukan kebun binatang, kebun koruptor. Di mana korupsi itu diletakkan di satu tempat rekreasi, lalu di sel di sana semua. Tiap hari Minggu anak sekolah ngelemparin pisang, ngelemparin kacang, roti gitu, kayak di kebun binatang gitu. Itu Pak Mahfud yang katakan. Saya begitu. dulu, waktu saya ketua MK. Dan rame lah jadi. Supposed to be a president ya, kalau bisa jadi presiden. Nah sekarang Pak Prabowo jadi presiden mengatakan begitu, menurut saya ya bagus. Tapi memang Pak, ini masalah korupsi ini kan implementasinya kan yang paling penting. Kalau ancaman-ancaman gitu kan, hukum sudah ada gitu kan, masyarakat juga udah kencang. Nah kalau presiden kencang lalu tidak diimplementasikan, di mana banyak kasus-kasus yang sudah di depan mata itu, maaf sekarang kan ditutup-tutup gitu ya. Ada kasus Fufu Fafa ditutup dengan Judol. Ditutup lagi dengan kasus Tom Lembong, ditutup dengan kasus Roni Tanor, ditutup lagi pagar laut. Lalu sekarang ada Pertamina. Jangan-jangan ini saling tutup. Sekarang Ridwan Kamil. Ridwan Kamil lagi. Belum lagi kasusnya Hasto. Iya. Tutup begitu. Nanti endingnya gimana? Endingnya akan happy ending atau gimana? Nah itulah yang saya katakan. Kita masih menunggu. Ini
bisa selesai enggak semuanya ini kok. Kok semuanya belok di tengah jalan, diungkap belok di tengah jalan, diungkap belok di tengah jalan gitu. Jadi di depan awal kita lihat para penegak hukum pun sudah bermain calling tinggi ya dengan komunikasi. Komunikasi, calling tinggi seakan-akan kerugiannya besar sekali, mengerikan. Rakyat sudah bikin sendiri meme-nya, sudah berharap banyak, tiba-tiba hasil loyo di tengah. Iya, anti klimaks. Iya, semuanya tertutup. Nah ini kadang-kala membuat masyarakat itu frustasi. Apa benar-benar enggak sih ketika Pak Prabowo yang terakhir itu kan saya share di berbagai tempat. Ini cuma omong aja seperti yang sudah-sudah kan gitu tanggapan orang. Tanggapannya banyak begitu ya. Banyak sekali. Makanya saya itu. Anda nge-tweet lagi memberikan penjelasan agar Pak Prabowo terus maju gitu. Karena sampai begini, ke implementasi. Iya, karena juga kita tidak boleh bersikap nihilis juga ya. Seakan-akan yang dilakukan Pak Prabowo tuh salah semua, enggak juga. Tapi yang soal tutup menutup korupsi ini nampaknya memang masyarakat benar. Ini sungguh-sungguh nanti memberantas korupsi. Nah misalnya begini, saya tidak tahu apa saya benar atau ini sekedar harapan saya ya. Gini, selama pemerintahan Pak Prabowo sudah 4 bulan lebih ini, nampaknya memang ancaman-ancamannya untuk memberantas korupsi itu memang betul-betul ditakuti oleh para menterinya. Nah buktinya dalam 4 bulan terakhir menterinya tidak berkutik, tidak berbuat apa-apa. Tidak ada manuver-manuver yang kira-kira mau buat pengeluaran anggaran yang kira-kira mencurigakan. Sehingga untuk mengekang kabinetnya agar tidak korupsi mungkin dia cukup efektif. Sehingga kita tidak boleh dong bersikap nihilis gitu, anggap segala artinya Pak Mahfud punya harapan besar. Punya harapan. Sehingga saya lalu sampai kapan Pak harapan yang Bapak pelihara? Itu dia harapannya sampai kapan menurut saya ini. Pak Prabowo ini sekarang dalam tahap meletakkan semua kekuatan politik yang kira-kira akan mengganggu dia itu diletakkan di bawah kekuasaannya semua. Ketua partai semua dijahit. Lawan-lawan politiknya yang dulu paling keras sekalipun dan jadi menteri, jadi wamen, jadi kepala badan apa itu yang dulu paling galak, yang dulu mengata-ngatain dia. Yang ngata-ngatain dia, hancur republik ini kalau republik dipimpin oleh Prabowo kan gitu kan, semua ini ada semua. Prabowo itu pembohong nomor 1 itu semua jadi menteri, jadi apa. Sehingga termasuk 2 presiden dimasukkan ke bawah kendali dia yaitu di Danantara kan. Dua mantan presiden. Saya berpikir positif. Ini bagus Pak Prabowo ini ingin memasukkan dulu ke dalam karung yang dia ikat sendiri orang-orang yang kira-kira ngelawan dia. Sesudah ini mungkin dia akan melakukan gerakan pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh tanpa diganggu oleh orang yang celomitan ini mungkin ya. Mungkin. Dulu Teten Mas Duki ketika menjadi ketua ICW, dulu ketika tentang pemberantasan korupsi, dia ribut dengan salah satu koruptor dan dia menulis satu tulisan bagus sekali di Kompas dan ada satu pepatah yang bagus sekali dia ucapkan. Kalau tidak salah ditaruh di atas tuh quotes-nya. Anjing yang tengah makan tulang tidak akan bisa menggonggong. Jadi dia dikasih tulang-tulang. Dikasih tulang semua ya. Dikasih tulang sehingga mereka tidak bisa menggonggong. Kira-kira begitu. Maka kita lihat sekarang kan tidak berkutik nih mereka-mereka yang dulu galak, yang mungkin bermanuver untuk main uang dan sebagainya. Orang pada takut loh. Saya melihat menteri-menteri sekarang nih ngomong takut loh. Tidak ada menteri sekarang yang berbicara tentang tugasnya. Di bidang ini begini kemajuannya program enggak ada sekarang, enggak ada yang berani. Kelihatannya semuanya sedang sidak minyak goreng kelihatannya. Semuanya. Makanya. Nah, semuanya bawa literan, bawa literan. Gugur bawa literan. Iya. Nah, itu, Pak. Sehingga kita berharap lah mudah-mudahan tapi pertanyaannya tadi sampai kapan itu menjadi masalah kan? Kapan ini Pak Prabowo melakukan itu? Ya kita aja lah kalau mumpung bulan Ramadan kita husnudzon, berprasangka baik aja. Berprasangka baik. Pak Prabowo masih menyimpan sesuatu untuk tidak dikatakan itu omong-omong gitu. Tentu kan ada konsep waktu di situ. Ada yang mengatakan 100 hari kita tunggu, 100 hari. Ternyata mengundurkan diri satu gitu ya. Mengundurkan diri satu. Ya mengundurkan diri ya, bukan dimundurkan tapi katanya mengundurkan diri. Tapi beredar cerita lain di sisi yang lain ya.
Tapi kemudian ada yang mengatakan lagi 6 bulan. Dia pernah mengatakan 6 bulan. Dia pernah mengatakan 6 bulan. Di suatu, di mana? Suatu acara terbuka, sering disiarkan. Ini katanya orang-orang nih ngeritik saya ndak berbuat apa-apa, korupsi dibiarkan katanya. Tunggu dong 6 bulan. Ini kan baru 2 bulan. Nah, dia bilang gitu kan. Ya kalau 6 bulan besok ya, bulan depan. Ya, setelah lebaran. Setelah lebaran, bulan 4 itu. Ya kita ingin lihat lah. Tapi kritik orang kan begini ya. Ini sekarang banyak korupsi yang diungkap, jangan tahu. Dan itu bukan korupsi yang terjadi di era Pak Prabowo kan, yang lalu semua ini, sehingga itu dianggap sebagai bagus juga Pak Prabowo. Ini banyak kasus 2018 sampai 2023 ya. Iya. Kalau yang kejaksaan dulu tidak bisa dibuka, sekarang dibuka. Pagar laut itu dibuka oleh Pak Prabowo. Pertamina dan lain-lain lah Pak Prabowo yang buka, Judol dan sebagainya. Tapi ini semua masih berhenti di tengah loh ini. Sudah jalan, kok melibatkan si A, si B lah, belok lagi nih. Belok lagi, ya. Lalu yang jadi korban siapa? Mereka yang apes saja. Apes saya larinya ndak cepat kan. Kalau dalam teori perubahan itu the weakness target. Jadi target-target yang lembek, yang lemah begitu, itu yang diambil begitu. Itu yang kita khawatirkan. Iya. Begitu menyentuh ke atas, menyentuh yang orang kuat, rasanya licin mereka di atas. Iya betul. Lalu ada yang bilang begini lagi Pak. Ini katanya, Pak Prabowo melakukan ini kan bukan karena pemberantasan korupsi, tapi karena ingin mengganti pemain. Dulu ada mafia ini. Ini karena ini sudah ada pemerintahan baru, mafianya ganti dong. Artinya pelaku usahanya, gitu. atau pemain-pemain yang bisa mendapat keuntungan itu. Ada yang mengatakan begitu. Dia ada pendapat begitu. Ya karena memang gejalanya ke sana. Tetapi kalau saya ya pribadi, nggak peduli. Apakah itu karena mau ganti pemain atau karena sungguhan, pokoknya dibongkar aja. Kalau korupsi itu dibongkar, sikat. Mau ganti pemain, ganti aja dengan pemain. Kan memang keniscayaan ya penggantian. Ganti aja, tetapi kalau nakal lagi, gebuk lagi kan gitu. Nggak apa-apa ganti pemain. Itu ambil juga teman sendiri juga nggak apa-apa. Kan dia yang menang pemilu kan. Orang menang pemilu itu silakan. Saya percaya ke itu. Tapi kalau melanggar hukum digebuk juga. Kenapa menjadi permisif begitu Pak Mahfud? Kenapa? Kok dibolehkan? Karena dia yang menang, masa boleh saja begitu? Enggak, maksud saya begini. Di dalam politik itu kan perebutan untuk memperoleh kekuasaan untuk mengatur. Ya kan? Nah, teorinya dalam pemilu itu siapa yang menang pemilu ya dia dong yang menentukan. Nah, kalau dia memang sesudah menang lalu dia punya kebijakan-kebijakan sendiri, termasuk ini teman saya nih bagus gitu kan enggak apa-apa. Dia yang menang gitu ya. Tetapi ada koridornya. Satu, meritokrasi juga tetap harus dijaga. Kemudian kalau melanggar hukum juga harus disikat, kan harus itu. Nah ini yang belum diperlihatkan oleh Pak Prabowo. Dia baru menggebuki yang dibongkar-bongkar lama, yang lawan-lawannya sekarang dijahit di dalam satu tempat, dia kuasai. Nah tinggal nanti selanjutnya nih bagaimana kan. Tidak boleh lama-lama karena pemerintahan itu hanya 5 tahun kan. Hanya 5 tahun. Dan 2,5 tahun lagi ini udah sibuk pemilu kita. Iya Pak. Tahun 2028 awal atau pertengahan 2027 Pak, itu udah orang sibuk pemilu semua. Semua sudah pikirannya ke pemilu berikutnya. Pemilu berikutnya. Oleh sebab itu tidak. Berarti tinggal 3 tahun. Iya. Berarti Pak Prabowo tidak perlu berlama-lama kalau memang yang saya duga itu strateginya mengumpulkan dulu biar dia gampang ngetoki yang lain. Nah ini juga kemudian dilepas. Nah persoalan orang sekarang kan ini kalau Pak Prabowo benar mau memberantas korupsi kan gitu yang selalu muncul. Kenapa orang-orang yang di sekitarnya itu, yang ada di sekeliling dia, yang sudah jelas menurut public common sense gitu ya. Common enemy. Iya, sudah common enemy ini. Kenapa dia dilindungi terus? Kok tidak dilepas saja? Gitu. Saya tahu kalau kejaksaan itu kalau dilepas itu diambil, Pak. Ya, saya tahu apa psikologinya di kejaksaan itu. Kalau presiden minta ini dibuka, gitu, buka, Pak. Tapi kalau presiden tidak, nah ini menahan diri juga meskipun secara hukum harus dibuka, gitu. Dan itu gejala seperti itu sudah banyak terjadi.
Jadi dengan kata lain sebetulnya kejaksaan tahulah siapa-siapa yang bermasalah. Oh tahu Ya, Pak. tahu ya, sudah Tahu, siap Pak. tinggal dibuka saja. Pak, kejaksaan tuh jago lah Pak. Ya. Mengkonstruksi hukum, membangun anatomi kasus itu Pak. Saya bersama mereka itu udah lama. Jadi mereka untuk hal-hal begitu tuh sangat pandai gitu ya. Asal presiden juga mendukung gitu. Saya pengalaman dengan kejaksaan membongkar banyak kasus itu kan. Saya tahu bahwa ada pengaruh-pengaruh politik yang bisa menyebabkan Kejaksaan Agung itu kencang atau Kejaksaan Agung itu lambat atau Kejaksaan Agung bahkan belok. Itu politiknya di mana? Dari partai atau dari orang per orang atau hubungan orang-orang? Bisa dari partai, bisa dari orang per orang. Bisa dari atas, bisa dari bisa bawah. Dari atas, bisa dari bawah. Jadi masuk begini, misalnya satu kasus nih, Kejaksaan mengatakan ini, wah ini masuk. Tetapi kadang-kala ini tidak segera diumumkan karena nunggu isyarat istana. Saya tahu ada yang begitu dulu, sehingga saya datang. Loh ini kalau ditunggu-tunggu, biasanya dianggap pemerintah melakukan perintangan terhadap penegakan hukum. Maka ini harus dilepas, ini harus ditersangkakan, harus apa. Saya sering begitu dengan Kejaksaan Agung. Termasuk kasus-kasus berat yang besar itu. Koordinasi kita begitu, kita memberi dorongan Kejaksaan Agung, ayo berani jalan gitu. Ya, jadi selevel Menko saja bisa saja ada lagi kekuatan yang lebih besar di belakang. Oh bisa ya, begitu. Sudah jelas di atas Menko kan ada istana. Ada istana, gitu, ada istana dan istana tuh banyak orang-orangnya juga yang bisa bicara menggunakan presiden. Nah, itu bisa dan itu biasalah di dalam pemerintahan. Zaman Pak Harto kan juga begitu. Begitu presiden bilang, enggak ini hanya kasus administratif. Kan dulu ada kan kasus banyak menteri diduga korupsi gini, menteri menggunakan dana ini gitu kan. Ribut masyarakat, Kejaksaan Agung mau bergerak, presiden bilang, enggak ini isunya administrasi sudah diselesaikan di istana kan gitu. Nah, yang begitu tuh masih Pak, masih bisa digunakan gitu. Tapi kekhawatiran publik belakangan ini muncul dalam pertanyaan-pertanyaan kepada kami juga adalah tentang bagaimana sekarang sudah menyentuh tokoh-tokoh yang dalam tanda kutip kalah, kalah dalam peristiwa demokrasi kemarin. Dan ini tentu mengkhawatirkan. Ini kita lihat kan, dimulai dengan Tom Lembong. Tom Lembong ini adalah sahabat dekat Pak Jokowi yang menemani presiden kemanapun pergi ke luar negeri, dan ketika presiden tidak bisa berbahasa Inggris atau tidak bisa menjawab atau ragu-ragu menjawab, dia bilang saya mempunyai menteri yang saya beri kesempatan dia yang menjawab, gitu ya. Betul. Dan dia membawa network Harvard-nya begitu di dunia internasional. Kemudian setelah itu kita lihat lagi kasus yang lain. Ini kasus ini menimpa Ridwan Kamil. Ya kan, kalah dia. Ya kan. Tadinya hampir pasti menang kan lawan kota kosong di Jakarta. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Hasto. Ya, juga ini kalah partainya begitu ya. Dan ini sudah mulai menyentuh begini dan sekarang sudah beredar rumor bahwa sebentar lagi akan dipanggil petinggi-petinggi partai PDIP ya. Kemudian juga ada beberapa mantan gubernur yang juga kalah begitu ya. Dan lain sebagainya, atau wali kota lah begitu ya. Ini kan bukankah ini sesuatu yang mengkhawatirkan kalau polanya seperti itu? Apakah ini ada polanya Pak Mahfud? Iya, sangat mengkhawatirkan gitu. Dan ini sepertinya pola agak baru ya. Yang dulu-dulu kalah hilang gitu ya. Hilang dari peredaran gitu ya. Nah sekarang nih yang kalah-kalah ini rupanya lalu dijadikan lawan. Saya tidak tahu itu apa maksudnya. Apakah biar dia tutup mulut atau apa gitu. Karena saya mengatakan kasus Hasto Pak misalnya. Atau Ridwan misalnya. Itu bukan kriminalisasi. Bukan kriminalisasi. Bukan. Indikasi korupsinya itu memang ada. Yang mana? Ridwan atau yang Hasto? Yang Ridwan ini BJB-nya sudah ada indikasi korupsi. Yang Hasto juga. Dulu saya katakan Hasto itu bukan kriminalisasi. Memang tahun 2020 sudah ada 2 isu menyangkut Hasto. Satu diberitakan dia itu menyuap, yang kedua merintangi. Kan sudah ada tahun 2020 kasus itu. Sehingga saya katakan kasus Hasto bukan kriminalisasi, tapi politisasi. Politisasi. Karena kalau kriminalisasi itu orang tidak berbuat apa-apa,
dicarikan pasal agar menjadi berbuat. Itu kan itu kriminalisasi, mengkriminalkan orang yang tidak jadi pasal kriminalnya. Nah, kalau politisasi itu ya tebang pilih itu. Kenapa kok baru sekarang Hasto? Dulu kenapa dirintangi? Kok sekarang Hasto dibilang merintangi? Dulu untuk menegakkan hukum terhadap Hasto kok dirintangi? Ini gitu kan, Pak. Jadi pantas dong kalau dia teriak bahwa dia ini adalah tahanan politik. Iya, makanya politisasi, bukan kriminalisasi. Kasusnya memang sudah ada dan 2 hari lalu udah muncul di dakwaan jaksa. Dakwaan jaksa itu mengatakan Hasto itu katanya menyediakan uang untuk menyuap Wahyu KPU itu 400 juta. Kemudian memerintahkan merendam HP itu agar tidak terlacak dan lain-lain lah itu. Jadi itu kasus lama sebenarnya, orang sudah tahu dulu bahwa itu dulu masalahnya. Sekarang baru muncul di dakwaan. Itu kan politisasi. Kenapa yang lain tidak nih? Ada yang lain kan, Pak? Bapak ingat ada seorang nyerahkan uang tunai ke kantor Kejaksaan Agung 27 miliar kan? Ingat ada kan? yang menyerahkan. Menyerahkan menyerahkan mengembalikan. Karena mengembalikan karena dia ngurusi perkaranya semula mau menjadi kuasa hukumnya atau pengacaranya si Jone Plate. Nah, sesudah kasus ini terbongkar lalu mengarah kemana-mana. Itu baru diangkat jadi menteri. Nah, dia baru diangkat jadi menteri, masih diserahkan muda, uangnya. Pak, ini uang 27 miliar jelas diserahkan ke Kejaksaan Agung. Artinya ada kasusnya sebetulnya. Ada kasusnya. Sekarang ini tidak pernah dijelaskan itu uang apa. Ada korupsinya, koruptornya tidak ada. Korupsinya udah di depan mata. Koruptornya tidak diangkat. Coba. Itu bagian ini dari kan politisasi. Politisasi. Kalau mau ini dong dulu. Kenapa kok ke Tom Lembong yang setingkat Menteri Perdagangan itu kan banyak sebelum dia dan sebelum 2014 2022 sama itu kan? Banyak. Semuanya sama kasusnya. Semuanya sama melakukan hal yang melakukan sama. impor gula. Iya, ada yang sudah dipanggil ke Kejaksaan Agung sekian, sudah beredar sprindiknya dan itu masuk akal gitu. Cuman yang lain belum kalah hari ini. Nah iya belum makanya. Kalah, Nah ini tidak sehat bagi penegakan hukum kita sekarang. Gini, kalau ini dibiarkan, Indonesia akan rusak karena pada hasil pemilu berikutnya orang akan melakukan hal yang sama. Berulang. Loh, karena begitulah caranya. Lo kemarin, tahun kemarin begitu, saya harus begitu. Nah yang sekarang kan meniru yang kemarin. Melakukan apa yang disebut autocratic legalism. Kalau ingin sesuatu, ini yang kemarin kalau ingin sesuatu, dia tidak punya dasar hukum, dibuat hukum agar dia benar. Kalau ingin sesuatu, hukum yang di depannya menghalangi aturannya, hukumnya yang diganti. Nah ini kan seperti sama dengan penjelasannya. Sekarang ini akan berlangsung begini terus kalau Pak Prabowo tidak menghentikannya. Dan ini ada di tangan. Kita berharap lah Pak Prabowo bisa melakukan. Ini sejalan dengan buku How Democracies Die. Karya Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt. Apa itu? Yang dia mengatakan bahwa demokrasi perlahan-lahan mati karena dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum, oleh para politisi yang kalau tidak ada peraturannya maka dibikin peraturannya. Kalau undang-undangnya tidak ada dibuat undang-undangnya. Kalau undang-undangnya sudah ada tidak sesuai undang-undangnya diganti, disesuaikan, pokoknya dimasukkan untuk mempolitisasi orang atau kalau di Indonesia tambah satu. Apa itu? Kalau ada undang-undang menghalangi, rakyat tidak setuju, dibawa ke MK. Ada MK lagi, itu belum ada MK-nya. Kalau di Indonesia bisa pakai MK sekarang. Kalau perlu MK-nya juga diancam, kan bisa. Gitu. Saya kira sudah terjadi kasus ini, Tidak perlu orang mengatakan, Pak Mahfud tunjukkan kok kamu bilang MK tuh bisa itu kasus kemarin lah di Pilpres. Tapi ya oke lah itu sudah selesai. Kan tuh aturan menghalangi keinginan penguasa, lalu ininya MK-nya yang diminta membatalkan itu. Terjadi keributan karena di MK sendiri pecah. Ada yang bisa dipolitisir, ada yang tidak. Ada yang berani, ada yang sangat berani, ada yang sangat takut. Cepat menyerang, ada yang punya kepentingan. Iya, ada yang nekat karena punya kepentingan nekat. Pada akhirnya akan dipecat juga kan dia. Artinya itu sudah bukti gitu. Itu sudah bukti, tidak perlu diperdebatkan lagi betapa hukum yang seperti itu atau autocratic legalism itu sekarang sedang berlangsung di Indonesia. Dan ini kan berbahaya sekali bagi demokrasi. Iya Pak. Kita memerlukan kehidupan yang merdeka. Kemerdekaan itu kan bukan hanya dari penjajah, tetapi juga bagaimana kita merdeka dalam
memperjuangkan kebaikan, memperjuangkan keadilan, ilmu pengetahuan. Kita kan perlu kebebasan, perlu kemandirian dalam hal seperti itu. Bagaimana orang-orang seperti kita kalau kita kemudian bisa saja menjadi penakut sekali karena khawatir terhadap hal seperti ini? Iya, karena gini Pak, kalau orang tidak punya kekuasaan biasa saja. Kita anggap wajar saja kalau dia takut karena bisa ditekan, bisa dirampas hak-haknya secara tidak wajar tanpa ada yang membela. Tapi yang ingin kita ingatkan bahwa keadaan seperti itu betul, Prof. Renal tadi, ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa kita. Karena nanti akan terjadi politik yang sama oleh orang lain nanti dan mengakan korban yang sekarang sedang berkuasa. Kamu kemarin melakukan itu, sekarang saya lakukan hal yang sama. Kan gitu kan? Saling membalas. Bisa saling membalas. Retaliasi. Iya, akhirnya apa? Negara kacau akhirnya. Negara tidak bisa membangun. Oleh sebab itu kalau di dalam teori yang ideal itu tidak boleh dong kekuasaan yang diperoleh secara demokratis itu membunuh demokrasi dan hukum. Seharusnya hukum itu ditumbuhkan secara bersama-sama. Maka teorinya tuh harus ada demokrasi, harus ada nomokrasi. Kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum tuh harus seimbang gitu. Nah sekarang ini kedaulatan rakyatnya nih kacau nih. Yang rakyat di bawah dibiarkan anarkis, yang di atas sewenang-wenang kan gitu. Nah itu yang berbahaya kalau itu diterus-teruskan. Gitu, siapa yang harusnya mengawal ini, menjaga ini, membuat ini menjadi suatu barisan yang kokoh, yang kemudian akhirnya kita bisa ada supremasi hukum, kemudian kita bisa melihat demokrasi berjalan dengan baik. Siapa yang harus menjaga ini? Seharusnya ini, bukan senyatanya. Seharusnya ya kan partai politik fungsinya itu kan sebenarnya. Partai politik itu tugasnya mengawal demokrasi, mengawasi pemerintah dan sebagainya. Tapi sekarang kan sudah campur baur nih antara partai politik dengan pemerintah, legislatif dan eksekutif. Jelasnya sudah tempatnya batasnya sudah semakin tidak jelas gitu. Ada juga kalau ditanya siapa ya orang seperti kita nih lah, orang kampus, orang-orang profesional kelas menengah supaya mengingatkan itu gitu. Tapi sekarang udah pada kena proksi semua. Oleh sebab itu kalau ingin selamat sekarang menurut saya ya tinggal saya berkali-kali ngatakan ini tinggal Pak Prabowo aja mau enggak menormalisir ini. Kalau Pak Prabowo mau ini semuanya akan normal kembali dan itu akan menjadi jasa besar bagi Pak Prabowo untuk bangsa dan negara. Kan gampang kan? Bayangkanlah seorang presiden itu kalau ini harus begini, jalan Pak. Kalau dikawal betul, kalau tidak sekedar pidato. Jalan, coba bayangkan ketika Harvey Moise itu dihukum 6,5 tahun dengan denda hanya 220 miliar. Kan presiden sendiri yang mengatakan kalau tidak salah di Natalan itu ada Jaksa Agung. Jaksa Agung, jangan dituntut rendah-rendah. Kalau sudah makan uang triliunan miliar, tuntut yang berat. Naik banding ya. Mau dihukum 50 tahun ya, katanya kan kita urus. Itu Pak sangat manjur kata Pak Prabowo. Karena langsung double, langsung maksimal. Tidak bisa orang dihukum 50 tahun, maksimal 20 tahun atau kalau di atas itu mati atau seumur hidup. Ini langsung dapat 25 tahun tertinggi, ini didobelkan. Tapi kan berbahaya sekali kalau pemimpin yang bukan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan bisa sangat berkuasa terhadap hukum seperti itu. Ya kan sebaiknya itu adalah profesinya kan hakim. Hakim adalah profesi yang langsung bertanggung jawab, langsung jalur tol ke Tuhan. Dan dia atas nama Tuhan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang dan keadilan. Dia melakukan seperti itu. Sementara sekarang publik itu diwarnai oleh kerancuan berpikir karena penegak hukum pun juga menggunakan public relations. Dan kita kemudian disuguhkan janji bahwa ini kerugiannya besar sekali. Dan kemudian kita masuk dong, amarah kita. Ya, jadi katakanlah ketika 271 triliun Pak Mahfud. Tapi setelah sidang-sidangnya saya jadi bingung. Nah, masyarakat kan bingung ya. Karena ternyata yang menjadi saksi ahli di situ adalah bukan ahli pertambangan tapi adalah ahli kehutanan. Ahli kehutanan begitu ya. Ahli lingkungan ya. Dan kehutanan. Dan kemudian dia berhitung dan dilihat menggunakan satelit. Ya, satelitnya juga yang mungkin bukan yang berkualitas tinggi mungkin begitu ya. Kalau dari tafsiran saya seperti itu, mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Tapi kan kita sudah punya ekspektasi tinggi. Ini dibuka di awal angkanya besar.
terus kemudian disuruh publik untuk menghakimi begitu. Iya. Harusnya kan di tangan hakim yang bijaksana, yang adil, dengan kekuatan undang-undang di tangannya, dan dia belajar hukum begitu. Iya, iya. Iya, mestinya begitu, Pak. Mestinya begitu. Tapi sekarang ya jangankan rakyat, terkadang Tuhan pun dibohongi. Nah. Ya. Sepanjang itu yang terjadi, Pak Prabowo jadinya mewakili suara publik, perasaan publik marah begitu ya. Ya, jadi memang persoalan dunia hukum kita ini yang terpenting kan transparansi, keikhlasan, kejujuran kan gitu. Ya. Kalau ngitung-ngitung gitu kan sulit eksak gitu ya, sulit eksak, namanya hukum. Ya, gitu. Pak Mahfud, tapi di lain pihak juga ada praktek-praktek yang bisa dengan cepat mematikan demokrasi yang dirasakan belakangan ini. Nah, misalnya saja bagaimana presiden atau pemimpin tertinggi itu bisa menentukan siapa yang akan menjadi ketua partai. Ya, dan bisa mengganti ketua partai. Ya paling tidak masyarakat merasakan atau mengendus itu. Oh iya. Ya, seberapa berbahaya dan bagaimana kita menatanya secara hukum di negara demokrasi ini? Ya itu yang sebenarnya bertentangan dengan ide reformasi, Pak. Dulu kenapa kita mengadakan reformasi? Karena seluruh ketua partai, seluruh ketua ormas, seluruh ketua ikatan profesi kan ditentukan oleh Pak Soeharto. Ya. Mau jadi ketua PDIP, PDI waktu itu, kalau Pak Harto tidak suka ya dibatalkan, dibubarkan. Bisa pecah partai itu. Bisa pecah. Kalau P3 juga sama, harus minta izin ke Pak Harto. Dulu kasusnya John Naro itu. Iya, John Naro sama. Tergantung Pak Harto. Maka waktu reformasi itu kita katakan partai itu harus independen, dibuat undang-undang kepartaian. Tapi terkadang partai sendiri tidak dewasa, Pak. Orang-orang sipil sendiri tidak dewasa. Kalau dia pecah, lalu kalah di dalam sebuah perpecahan itu, lalu dia minta tolong ke pemerintah. Iya, dia menelikung, cari orang kuat. Cari orang kuat gitu. Kan orang sipilnya sendiri nih yang tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Bukankah Pak SBY juga pernah hampir menjadi korban dalam kasus itu? Iya, ketika partainya hampir hilang. Ketika tiba-tiba ada muktamar luar biasa, gitu. Sudah hampir, Pak, sudah hampir hilang itu. Tapi waktu itu ya beberapa orang dari kita turun tangan. Saya, Pak Menkumham, ya katakan Pak SBY kan melalui AHY sudah mendesak saya waktu itu. Ayo, Menko Polhukam itu dibatalkan, dinyatakan tidak sah tuh yang kongres luar biasa di Medan itu. Saya bilang nggak bisa dong, sebelum dia mendaftarkan. Gitu, sebelum dia mendaftarkan baru kita batalkan. Tapi kalau orang berkumpul biasa lalu kita larang kan melanggar, saya bilang. Waktu itu. Begitu juga sesudah itu mendaftar ke Kumham, kita olah ini tidak bisa, tidak memenuhi syarat. Jadi melihatnya strict pada hukum itu kuat begitu dasarnya. Saya datang bersama Pak Yasona, lalu saya ketemu Pak Presiden. Pak, ini tidak bisa, Pak. Peraturan nomor sekian, kalau kongres seperti itu harus 2/3. Itu ketua harus ini. Itu enggak bisa, ya sudah. Lalu kita tolak gitu. Tapi udah hampir habis tuh, Pak. Pada waktu Pak Mahfud berjalan begitu, Pak Mahfud ada yang menghalangi nggak? Enggak. Nggak ada yang menghalangi? Nggak ada. Saya pura-pura enggak tahu aja, pokoknya tabrak aja gitu. Saya mau ke presiden bahwa ini enggak tahu. Bahwa kemudian ada isu bahwa itu sebenarnya sudah atas restu presiden, sudah lama. Ya saya tidak tahu. Waktu itu saya pokoknya saya menghadap presiden ini melanggar hukum ini, kongres yang di Medan itu. Dan saya bersama Pak Yasona bawa aturannya ini, Pak, aturannya. Oh ya sudah. Oh kita umumkan nggak bisa. Gitu. Itu waktu itu bagi saya nggak ada. Karena jadi, begini, Pak, sebelum saya dihalangi kan saya biasanya teriak dulu di media massa kan. Oh itu ntar dulu ya, saya nggak tahu masalah. Tapi nanti kalau nggak benar kita tolak gitu. Jadi begitu caranya ya? Iya, kita menjadi peniup peluit dulu ya? Iya, whistleblower-nya. Iya, sebelum didekati orang teriak dulu gitu. Agar orang nggak berani dekati. Iya. Jadi ini juga terjadi karena kepicikan orang-orang partai yang kalah dan mereka cari jalan, cari pegangan ke atas. Dan kalau ketemu dengan penguasa yang picik, maka itu ketemulah. Sama-sama punya kebutuhan di sana. Iya, kalau kasus Partai Demokrat itu bukan kepicikan orang yang kalah, Pak. Karena tidak ada yang kalah di situ. Oh, tidak ada yang kalah. Orang tidak puas kepemimpinan. Lalu ada mungkin orang ingin mengambil partai gitu. Iya. Lalu mendekati orang-orang karena mereka juga bertarung dan mereka punya alasan sendiri. Punya alasan sendiri. Jadi bukan berarti karena mereka picik, tapi karena mereka memang melihat mereka lebih berhak. Iya, begitu. Sementara kalau kita lihat persoalan ekonomi yang dihadapi Pak Prabowo ini tidak ringan, Pak Mahfud. Sangat tidak ringan. Dunia tengah ditenggarai perubahan cara-cara baru.
ada AI yang dulu 1% pertumbuhan ekonomi sebelum ada AI, itu bisa menciptakan 150 sampai 200 ribu orang lapangan pekerjaan. Sekarang itu barangkali sudah di bawah 100 ribu. Bank DBS baru saja mengumumkan bahwa mereka melakukan PHK terhadap 4.000 orang profesionalnya. Tapi dengan begitu dia mengganti dengan 1.000 orang baru yang dengan keahlian AI, yang baru profesinya saya lihat, wah ini tidak ada di perguruan tinggi saat ini. Jadi Pak Prabowo menghadapi situasi yang tidak mudah. Dengan AI, geopolitik berubah, inflasi ini bakal tinggi di dunia, Amerika di bawah ancaman resesi, karena Amerika menguasai 24% GDP dunia. Jadi dia sistemik terhadap bangsa-bangsa lain. Jadi memang terjadi perubahan. Sementara dia juga punya keinginan untuk bikin makan bergizi gratis, dia pengen bikin sekolah buat rakyat. Ini kan sebenarnya cita-cita yang baik. Cita-cita yang baik. Ya. Tapi kalau tidak ada duitnya kan masalah, tertekan dia. Jadi kalau masih ada politisasi dengan cara-cara lama seperti ini kan semakin berat pemerintahan ini. Iya, oleh sebab itu lebih baik segala sesuatunya itu diatur secara terbuka, demokratis gitu. Sehingga semuanya lebih mudah. Kalau kita terpaksa menghadapi kesulitan, itu sudah kita hadapi bersama, bukan dilakukan sepihak dan secara tidak jujur. Artinya rakyat bersama-sama dengan presiden. Bersama-sama, iya kan? Kan sama Pak kita dulu, zaman Bung Karno kan miskin, ya kan? Tapi orang merasa miskin semua, nggak apa-apa, sana juga miskinnya ini kan enggak. Ini kan. Kita kurus-kurus zaman dulu ya. Iya kan. Kalau kita lihat orang tua kita, pejabat juga pada umumnya jujur, gitu. Pakaian juga seperti itu, pakai bahan dari belacu, bekas karung boni dulu begitu ya. Dan sekarang kalau miskin dan sengsara karena ditipu oleh pemimpinnya, nah itu bahaya. Kalau miskin karena memang fakta tidak bisa dihindari, orang yang tidak apa-apa. Pak Mahfud, jadi kita sekarang juga melihat perlunya dukungan publik. Tapi di lain pihak kita saksikan kita sama-sama nih sebagai akademisi begitu ya. Harusnya kan akademisi ini bisa bersuara lebih banyak. Tapi akademisi yang bermain sosial media kan tidak banyak. Tidak banyak. Kita termasuk ini jagoan tua gitu ya. Jagoan tua yang masih bertahan dan kita masih menyuarakan kepentingan publik yang tentu kita harapkan menjadi lebih baik negeri ini begitu ya. Tapi teman-teman kita kan sudah terikat dengan BKD semua. Urusannya urusan administrasi semua. Betul. Gimana kita membangunnya kalau situasi seperti ini kan tentu harus ada yang dibebaskan. Jangan sampai dunia akademik ini isinya administrasi semua, rektor yang terpilih rektor administrasi, sehingga kemudian tidak paham dan merasa lebih berkuasa terhadap etika. Padahal etika kan itu adalah hukum tertinggi di dalam dunia akademik. Begitu bukan? Iya Pak, betul. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini ya sampai ke pemerintah, minimal kepada Kemendikti, Ristek kan. Sekarang memang di perguruan tinggi itu Pak, gairah untuk berjuang, menegakkan nilai-nilai akademik, itu udah kurang karena lebih ditekankan pada soal administratif, pada beban kerja dosen, BKD tadi. Kemudian malah jabatan-jabatan di universitas tuh maupun di fakultas sekarang lebih politis loh, bukan administratif. Jadi kayaknya orang mau menjadi rektor gitu cari cantolan ke pusat siapa, membentuk tim sukses. Iya toh Pak, nanti kalau saya menang kamu jadi dekan, kamu jadi ini jadi. Sekarang udah begitu loh Pak, bukan rahasia lagi gitu. Padahal dulu zaman kita kan enggak kan, orang udah bersaing gitu. Tidak ada pakai tim sukses, orang yang hebat betul bisa naik pada waktu itu. Dan tidak administratif, dulu kewibawaan akademik tinggi gitu. Nah sekarang juga kemudian banyak melahirkan, saya minta maaf, istilah yang lama dulu menjelang runtuhnya Orde Baru itu kan ada istilah intelektual tukang ya. Intelektual tukang ya. Sekarang udah banyak intelektual tukang itu udah mulai muncul. Jual beli gelar, jual beli ijazah gitu, dan nggak tahu malu lagi yang membeli maupun yang menjual. Sehingga kewibawaan akademik itu sekarang ini menjadi runtuh. Terkadang orang seperti kita ini agak malu juga ya kalau disebut profesor gitu. Malu betul saya disebut profesor. Karena sekarang orang pasaran pun juga bisa menggunakan gelar itu. Profesor gitu. Sudah kewibawaan akademik itu sudah tidak ada gitu. Nah, oleh sebab itu ya ini mudah-mudahan dibenahi ya. Karena saya berpikir gini loh Pak, orang kalau berani berbohong di dunia akademik, membuat karya jiplakan, memberi gelar palsu, ya tidak palsu, memberi gelar resmi tetapi
karena dibeli, bukan karena ditempuh secara akademik. Orang itu yang begitu artinya pembohong, membohongi dirinya sendiri dan orang-orang dekatnya. Nah, menurut saya orang yang begitu tuh jangankan kepada rakyat, dirinya sendiri aja suka dibohongi. Orang begitu menurut saya pasti berbohong kepada rakyat. Itu sebabnya lalu kembali ke tadi Pak. Pak Renal mengatakan hukum yang tertinggi itu kan moral. Gitu, Pak. Moral. Nah itu yang sekarang hilang, terkikis gitu. Moral akademik, etika akademik itu sudah banyak hilang. Bukan hanya itu, ada misalnya bagaimana orang hanya berpidato dari waktu ke waktu, pidatonya itu dibuat oleh stafnya, lalu tiba-tiba itu diajukan, disusun oleh stafnya lagi, diajukan untuk mendapat guru besar. Ini sudah pantas menjadi profesor. Padahal itu kumpulan pidato aja dan bukan dia sendiri. Kan banyak. Doktor honoris causa yang seperti itu saya tahu beberapa orang hanya kumpulan pidato yang dibuat oleh stafnya, dijilid, diberi pengantar, lalu ditunjuk seorang pemotor, katanya tim penilai, tiba-tiba sudah doktor dari sebuah perguruan tinggi. Ada yang juga profesor. Yang profesor di bidang hukum misalnya karena sudah membuat putusan-putusan ini dianggap bagus gitu, lalu tiba-tiba jadi profesor. Padahal putusan itu dibuat oleh orang banyak. Kalau hakim MK itu 9 orang yang membuat, tapi 9 itu pun dibuat oleh asistennya kan gitu. Paniteranya. Paniteranya, namanya panitera pengganti dan sebagainya. Dan akhirnya udah hilang ini orang. Akhirnya semua yang mengerjakan tenaga honorer ya. Iya. Yang dibayar paling murah. Iya. Ya, Pak Mahfud, ini menjadi satu dilema di perguruan tinggi. Karena saya sebagai ketua program doktor dulu, seingat saya bisa kok sendiri memutuskan orang saya berhentikan karena dia melakukan plagiat. Saya tidak perlu bawa ke Dewan Guru Besar. Saya melihat dan mendengar laporan, kemudian saya periksa dengan tim, ini plagiat. Saya bisa memberikan teguran keras, saya bisa tidak meluluskan, saya bisa ini, dan saya tentu putuskan dengan bersama tim dengan cepat. Lalu kemudian kita mempunyai Dewan Guru Besar. Tetapi kalau Dewan Guru Besar bukan kata final dan dia di bawah pimpinan administratif, kan ini menjadi repot. Jadi repot ya. Dan yang saya khawatirkan lama-lama Dewan Guru Besar hanya jadi berani hanya dengan anak S1 atau hanya dengan mahasiswa S1 yang tak berdaya. Ya itulah sekarang problem kita di perguruan tinggi sudah sangat gitu, lebih sangat administratif. Dewan Guru Besar juga sudah tidak punya kewibawaan, bahkan senat akademik juga sudah menjadi lebih formalistik kan daripada dia bicara soal substansi akademik gitu. Sama pengalaman Pak Renal dengan saya dulu, saya bisa menolak orang, Pak ini sudah dibimbing mau selesai ujian, saya diundang sebagai tim penguji, saya sudah pernah baca disertasi ini gitu, batal Pak, saya batalkan. Kalau ini tidak dibatalkan saya tidak jadi nguji dan saya akan berteriak publik itu disertasi plagiasi, gitu aja. Diulang dari depan. Nggak sampai ke rektor, cukup di tingkat jurusan. Nah ini sudah ini aja kok sampai. Dan apalagi kalau ini menyangkut ketua partai, dan ketika kemudian Dewan Guru Besar akan mengumumkan, yang bicara teman-teman dari partai politiknya dan media massa kemudian menulis partai X mengatakan begini. Iya ya. Aduh, iya betul partai yang menjelaskan. Ini urusan akademik menjadi rumit sekali ketika kita juga tidak bebas dari sentuhan politik. Begitu. Ya, itu yang harus ditata, Pak. Kalau tidak demokrasi mati beneran ya. Iya. Rugi kita. Kalau ini sudah punya negara yang begini bagus, begini indah, begini maju, potensinya luar biasa, masa hanya dibunuh oleh politisi-politisi yang hanya punya kepentingan sangat jangka pendek dan sempit gitu. Baik. Pak Mahfud, terakhir. Iya, Pak. Apa kabar setelah selesai tidak menjadi calon presiden? Hanya mendapat 16%. Hanya 16%. Saya sekarang berkeliling, Pak, kemana-mana. Merasa lebih bebas. Lebih bebas ya. Mungkin dulu begitu kalah gitu ya, agak sedikit kecewa gitu ya, kalah. Tapi kemudian ya sudah, ini sudah kehendak rakyat. Oleh sebab itu perlu waktu bagi saya waktu itu untuk bicara agak belak-belakan. Karena kan nanti kalau saya bicara belak-belakan, keras, nanti dikira karena kalah dan sebagainya. Tapi ada satu titik di mana pada tanggal 22 April itu Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa yang menang secara yuridis adalah Prabowo Gibran. Nah di situ saya nyatakan, sudah silakan Anda menang, silakan dipimpin, dan saya akan mulai bersuara lagi. Ya, itu aja. Tidak minta konsesi setelah itu? Enggak. Kan saya kalah, tapi udahlah saya nggak mau bawa lagi, saya nggak mau turun lagi. Tapi
Dapat dong. Supaya saya tidak bikin kerusuhan, supaya tidak bikin gangguan. Rusak demokrasi. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, jadi sekarang ya saya gini-gini, ya ngajar, Pak, ngajar. Jadi ya. Cuma ngajarnya sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu kan pakai jadwal, hari ini jam sekian, hari ini jam sekian. Sekarang saya ngajarnya itu hanya satu, membimbing disertasi aja, yang kedua ngajar tuh pembukaan kuliah, lalu tengah semester sama akhir semester. Nah itu udah cukup kan, sudah banyak yang kalau tiap minggu itu sudah tidak mungkin. Ya, memang kita memerlukan sistem mekanisme yang lebih fair ya. Iya, Pak. Karena orang-orang senior seperti Prof. Mahfud ini tidak bisa diberikan beban administrasi seperti yang lain. Karena memang Indonesia membutuhkan orang seperti ini, sehingga orang seperti kita ini tidak bisa mengikuti BKD secara konvensional. Iya. Bahkan podcast seperti ini saja nggak dimasukkan dalam BKD. Iya. Nggak bisa ya. Kalau kita tulis di koran bisa masuk. Bisa masuk. Tapi kalau seperti ini, padahal ini penontonnya jauh lebih banyak daripada membaca di surat kabar. Tapi anyway, terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Prof. Ya, sudah buka puasa di Rumah Perubahan dan kemudian juga dialog dengan tamu-tamu kami. Ini banyak sekali yang hadir hari ini. Besok saya masih melakukan beberapa kali. Nah, mudah-mudahan kita bisa terus membangun spirit menjadi pemain yang fair, bukan menjadi pemain yang curang dan merusak demokrasi. Tapi kita turut menjaga agar hukum terus dapat ditegakkan, pemerintah yang adil, pemerintah yang sukses. Pemerintah yang sukses adalah pemerintah yang dipercaya oleh masyarakat, dan kalau dia melenceng, kita coba ajak untuk kembali ke jalur yang benar agar berhasil. Itu saya kira pesan yang perlu kita sampaikan. Dan bila mana ada kecurangan-kecurangan, hendaknya kita juga ikut menyentil mereka. Kira-kira begitu ya? Iya, Pak, betul. Mahfud. Nah, terima kasih banyak Terima kasih, Pak. Sudah berdialog dan terus bersama dengan masyarakat dan stay relevant.